disampaikan oleh Kang Didi Mulyadi dalam setiap kesempatan itu bukan problem Jawa Barat. Iya. Kebetulan aja dapil dia di sana, tempat tinggal dia lahirnya besarnya di sana, dia case itu ada di tempat itu. Ya. Studi case-nya di situ ya. Kasusnya ada di situ. Tapi kalau problem ini sebenarnya di seluruh daerah ada. Eksploitasi yang habis-habisan, konflik pertanahan, kemudian masalah perizinan yang tumpang tindih, dan kemudian masalah Halo, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Hari ini kita mau bincang-bincang lagi. Apa namanya? Iya. Bincang. Hari ini kita mau berbincang, mau menganalisa seputar berita yang cukup menghebohkan soal dukungan terhadap Bapak Ganjar Pranowo sebagai salah satu orang atau tokoh yang masuk dalam bursa Capres 2024. Di berita terakhirnya ini Ganjar didukung oleh 17 negara dari 17 negara yang 17 ya, relawan dari 17 negara yang ikut deklarasi secara online. Sahabat Ganjar. Sahabat Ganjar ya. Iya. Bagaimana peluangnya Bung kira-kira? Ya kalau secara popularitas sih ya nggak bisa diragukan lagi ya. Iya. Cuman sekarang kan kita harus bicara realistis. Iya. Bahwa Ganjar Pranowo walaupun dia sangat populis, kemudian didukung oleh banyak kelompok relawan, ini kan ada semacam warning nih sekarang nih dari partainya sendiri bahwa belum bersuara Ibu Mega. Iya benar. Iya. Saat ini memang baik partai PDIP dan juga partai-partai lain memang masih masih belum menentukan siapa yang menjadi calon presiden atau kader-kader mereka yang ditunjuk sebagai sosok begitu ya. Termasuk juga Ganjar ini kan hanya suara arus bawah yang mendukung beliau karena punya potensi, dilihat mampu, dilihat punya kapasitas ketika memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur begitu ya. Kalau sosok sendiri sebenarnya selain Ganjar masih cukup banyak. Kita pernah bahas soal itu dia. Makanya kalau seolah-olah sekarang itu bahwa hanya kader dari PDIP saja yang layak untuk suksesi di 2024 menggantikan Jokowi, itu saya pikir ini semacam framing yang sesat juga. Bahwa oke lah, di mana-mana sekarang orang mengidolakan Ganjar Pranowo. Tapi kalau misalkan kita hanya memberikan ruang dan perdebatan soal Ganjar Pranowo didukung PDIP atau tidak, berapa relawannya atau berapa banyak relawannya, saya pikir kita mengkerdilkan potensi-potensi yang lain yang mungkin juga bisa sama atau bisa lebih dari kemampuan Ganjar. Ada banyak tokoh sebenarnya ya, selain yang saat ini booming soal Ganjar, kemudian kemarin juga ada Anies Baswedan yang dijadikan salah satu tokoh yang mungkin mampu sebagai salah satu sosok calon pemimpin Indonesia masa depan. Tapi juga kita tidak boleh lupa banyak potensi-potensi lain gitu ya, potensi-potensi lain yang bisa jadi ini sebenarnya yang sedang dirindukan oleh rakyat Indonesia begitu ya. Potensi-potensi lain itu ada contohnya kira-kira Bung Yuson? Saya sederhananya gini ya. Kalau indikator sekarang orang menilai orang kan media sosial. Artinya oke lah, dalam jabatan tertentu seperti gubernur misalkan, seperti bupati atau seperti menteri, itu yang paling sering jadi indikator. Nah, tapi jangan salah, ada tokoh yang secara kerja bisa melampaui dari kemampuan mereka dalam jabatan itu. Betul. Salah satu yang ini nggak mungkin ya, bukan cuma saya, salah satu yang pernah kita bahas juga termasuk Deddy Mulyadi itu salah satu figur yang nggak boleh dinegasikan juga dalam konteks figur-figur potensial untuk menjadi pemimpin ke depan. Dan alasan-alasan itu ada gitu. Beberapa momentum ke belakang maksud saya memang Kang Deddy Mulyadi itu banyak mengkritisi kemudian juga cukup
mempunyai sudut pandang atau perspektif yang sangat relevan dalam melihat atau mengkritisi baik itu undang-undang, baik itu misalnya kebijakan dan juga situasi-situasi di wilayah yang memang di situ dia tinggal dan dapilnya gitu ya. Jadi dia efektif sebagai seorang wakil rakyat sebagai seorang anggota DPR RI di dapilnya itu, kemudian dia cukup mengetahui, cukup mengenal, cukup menguasai seluk-beluk dapilnya begitu ya. Iya, betul. Salah satunya yang paling terlihat saat ini soal apa tuh, Bung? Salah satunya paling menarik ini itu adalah kita nggak bisa melihat Jawa Barat itu hanya sebatas kota wisata atau daerah wisata. Oke lah, dari sisi potensi banyak kawasan-kawasan wisata yang menjadi tujuan destinasi orang Jakarta. Khususnya kan. Banyak orang Jakarta kalau misalnya Bandung, ke Lembang, yang gitu-gitu kan. Mulai penat di Jakarta ya. Ke Jawa Barat biasanya. Tapi saya lagi jadi memahami ketika menonton video-video Kang Deddy Mulyadi itu, ternyata ini sekarang Jawa Barat terancam. Terancam dari ekspansi bisnis properti, terancam dari ekspansi alih fungsi lahan, termasuk terancam dari perubahan budaya atau karakter orang Jawa Barat. Ini saya pahami dari beberapa videonya itu. Nah, kalau kita lihat dari problem yang paling pokok ya soal Jawa Barat misalkan itu, kita kan dulu ya waktu SD saya pernah dengar itu bahwasanya Jawa Barat itu salah satu lumbung pangan nasional juga. Gitu. Betul. Termasuk yang paling dekat Jakarta itu Karawang, Purwakarta. Tapi yang kita lihat sekarang kan kawasan industri makin merajalela, merajalela dalam pengertian walaupun itu legal. Artinya ada kemudahan untuk mengubah lahan Jawa Barat itu. Selain industri mungkin juga yang paling banyak properti. Ya. Seiring dengan itu kan, dengan hadirnya industri, katakanlah kawasan-kawasan industri, maka dengan sendirinya akan membutuhkan kawasan perumahan gitu. Dengan kawasan perumahan, masyarakatnya menjadi multikultur, otomatis orang properti akan menyediakan dari segala level kebutuhan perumahan gitu. Termasuk kebutuhan rumah mau mati juga. Rumah masa depan. Rumah air hayat. Nah, kita bukan mau memprotes itu ya, rencana-rencananya terserah gitu. Tapi kalau misalkan Jawa Barat seperti pemikiran Kang Deddy Mulyadi itu tidak ditumbuh kembangkan, baik itu terhadap generasi muda Jawa Barat maupun terhadap seluruh masyarakat kita secara umum, maka apa yang terjadi di Jawa Barat bisa aja terjadi di daerah yang lain dan hanya menyisakan bencana gitu. Karena memang daerah Jawa Barat ini memang dari beberapa informasi yang kita dapat juga ini memang satu daerah yang yang signifikan seperti itu ya. Sehingga patut kiranya soal-soal seperti alih fungsi lahan yang kemarin sempat dibawakan atau sempat dinaikkan di videonya Kang YouTube itu juga kita penting di sini mengingatkan kembali, penting di sini kita ulas karena dampaknya ini sangat berisiko sekali seperti itu ya. Nah, tapi cuman ada yang sangat sayang menurut saya itu gini ya, dari beberapa case termasuk misalkan case yang terjadi Rocky Gerung dan Sentul City. Ini kan soal administratif oleh Badan Pertanahan. Kemudian sama tata ruang gitu. Sebenarnya ini konsep tata ruang ini seperti apa? Itu satu. Terus yang kedua, kalau dalam konteks kebijakan mestinya kan orang-orang yang peduli seperti Kang Deddy Mulyadi itu jangan lagi hanya sebatas penyambung dalam pengertian hanya wakil rakyat yang berbicara lewat legislatif gitu. Mestinya dia jadi eksekutor sebagai eksekutif. Ya kan? Kenapa? Karena ya ruang-ruang keputusan itu penting sebagai pedoman atas penghentian izin-izin yang selama ini dianggap hanya orientasinya bisnis gitu. Ya, dan terbuktilah Kang Deddy selama memimpin Purwakarta di beberapa dekade yang lalu
itu Kang Deddy dicintai oleh warganya, dicintai oleh masyarakat, terutama wilayah Purwakarta, dan kemudian banyak harapan-harapan dari warga Jawa Barat khususnya, itu untuk Kang Deddy ini untuk menaiki lagi jenjang karir politiknya lebih tinggi, karena memang cara memimpinnya itu sangat unik dalam artian di sini ya memang berpihakannya kepada rakyat itu sangat kuat begitu ya, dan saat memahami daerahnya itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi kan ada banyak kan orang yang mengatasnamakan baik itu pemimpin ataupun wakil rakyat, tapi dia tidak tahu baik secara historikal, kemudian sosiologi masyarakatnya seperti apa, potensi-potensinya seperti apa, dan apa yang harus dia lakukan untuk mengantisipasi agar daerahnya itu tidak tergerus oleh zaman. Betul. Kang Deddy Mulyadi menunjukkannya itu dalam beberapa monumen menurut saya itu, kayak pembangunan Pendopo Purwakarta, pembangunan taman-taman, pembangunan banyak seperti kampung-kampung budaya begitu, kota budaya gitu kan. Kampung wisata ya. Kampung wisata gitu. Nah, maksudnya itu ini bisa didorong menjadi kebijakan nasional apabila Deddy Mulyadi itu menempati atau mengemban satu tanggung jawab nasional dalam pengertian eksekutif atau eksekutor. Nah itu. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana dia sampai ke level itu? Nah itu yang pertanyaannya nih ya kan. Ada tidak misalnya roadmap ke arah sana nih? Ke arah sana gitu. Mungkin kalau Deddy Mulyadi secara pribadi mungkin nggak ada ya. Tapi kan bagaimana menghimpun harapan-harapan itu? Karena saya lihat di beberapa komentar juga Deddy Mulyadi untuk 2024 atau begitu, Deddy Mulyadi untuk RI 1, Deddy Mulyadi Ganjar Pranowo gitu kan. Nah, secara sederhana berarti netizen itu sudah melihat bahwa potensi-potensi yang akan bisa memimpin ke depan itu adalah si A, si B, atau katakanlah dalam pembicaraan kita ini Deddy Mulyadi, Ganjar Pranowo gitu. Nah, tinggal ini sekarang bagaimana caranya gitu. Padahal kalau mau jujur dari segi sejarah pemilu khususnya, Jawa Barat itu termasuk suara terbanyak. Betul. Apakah dia hanya menjadi lumbung suara dan penyumbang suara kan? Atau akan ada gerakan baru gitu, bahwasanya kepemimpinan nasional ini bergantilah. Kasih ruang dulu untuk Jawa Barat, bukan hanya semata-mata didasari atau sentimen kedaerahan, tapi memang orangnya memang layak dan punya potensi gitu. Terkait tadi yang dibilang soal dukungan, kita juga di beberapa komentar akun YouTube kita itu ternyata Kang Deddy Mulyadi ini didukung bukan hanya dari Jawa Barat saja gitu ya. Ada komentar yang masuk ke kita seperti misalnya wilayah Mojokerto, kemudian juga ada Lampung, Medan juga ada Palembang, Medan, kemudian juga sampai bahkan ada yang dari Malaysia. Itu ada yang mendukung Kang Deddy Mulyadi dari luar negeri gitu, bukan hanya Ganjar saja yang dari luar negeri mendukung, Kang Deddy Mulyadi pun secara internasional pun saat ini ada dukungannya. Dan itu ada di akun YouTube kita seperti itu. Nah ini berarti kan ada harapan-harapan dari bawah ini terhadap Kang Deddy untuk mau bersaing gitu kan, untuk menjadi salah satu calon pemimpin Indonesia masa depan begitu kan. Tinggal lagi sebenarnya ketika harapan rakyat ini memang sudah makin membesar, ibarat seperti bola salju gitu kan, apakah ada sikap legowo dari partai yang mendukung Bung Deddy saat ini seperti itu. Nah ini juga ini yang jadi catatan selalu dalam politik kita itu. Selalu yang terlihat itu adalah siapa elit utama partai. Ini yang selalu kan jadi problem. Nah memang Golkar pernah membuat semacam terobosan baru untuk membuat konvensi dulu kan. Artinya dia yang memulai itu. Berarti dia membuka diri terhadap siapapun untuk dicalonkan oleh Partai Golkar kan begitu. Betul. Nah dalam situasi sekarang apakah itu masih memungkinkan untuk dilakukan oleh Partai Golkar? Nah itu kita nggak tahu. Di mana ketua umumnya seperti yang pembicaraan bahkan di video-video sebelumnya, bahwa memang ada semacam misi yang diemban oleh orang-orang atau kader-kader Partai Golkar untuk menaikkan Erlangga Hartarto. Itu terbukti dari
baliho-baliho yang ada. Tapi terlepas dari struktur partai, saya mau berangkat dari 2014 itu ya, bahwa memang sekalipun partai politik punya kuasa penuh atau katakanlah pengurus utama partai punya kuasa penuh untuk menentukan siapa yang mau naik siapa enggak, jangan dinegasikan juga bahwa kekuatan relawan ini adalah faktor utama juga. Itu dari Jokowi terbukti. Jokowi dari periode pertama sampai kedua. Nah, bahkan Ganjar Pranowo juga kan mulai diuji dengan itu kan, apakah omongannya partai yang paling menentukan atau relawannya gitu. Tinggal kan sekarang pertanyaannya tuh, kalau misalkan Deddy Mulyadi bagaimana mengorganisir atau mengkoordinasikan suara-suara yang kita bilang tadi dari Malaysia, dari luar kota, ada dari daerah-daerah yang lain, bukan hanya dari, bagaimana mengkoordinasikan ini? Nah, ini sekarang ya kan, kalau di grup Facebook sih banyak grup-grupnya, grup Facebook, tapi yang secara spesifik deklarasi bahwa kami mendukung Deddy Mulyadi menjadi Presiden RI atau kami mendukung Deddy Mulyadi hanya Gubernur Jawa Barat. 2024 nanti kan samaan ya, tinggal mau diambil porsinya Presiden atau Gubernur Jawa Barat misalnya gitu ya, atau Wakil Presiden. Tapi memang kalau melihat background dulu atau sejarah dulu 2019 gitu ya, kalau mau diambil pelajaran dari situ, ada sikap legowonya Ibu Megawati waktu itu tidak memaksakan diri dia sebagai calon presiden, tapi dia memberikan kesempatan kepada kader terbaiknya itu Jokowi untuk memimpin Indonesia, kemudian untuk menjadi presiden di 2019 waktu itu. Saya pikir kalau itu misalkan dijadikan satu pelajaran oleh Partai Golkar, oleh Erlangga Hartarto misalnya, dia mau legowo untuk memberikan ruang ya kan kepada Kang Deddy Mulyadi yang saat ini punya dukungan cukup banyak dari grassroots. Saya pikir kalau mengambil dari sejarah itu, Partai Golkar ini akan dapat magnet baru, naik secara signifikan nanti di 2024 suaranya ya. Saya sih berharap ada hal seperti itu ya dari Partai Golkar, berani mengambil terobosan, memilih kader terbaiknya yang bisa maju begitu kan. Kalau konvensi lalu kan dia terbuka gitu ya, terbuka kepada siapa saja tokoh terbaik yang mau masuk menjadi capres dari Golkar. Tapi hari ini nggak perlu konvensi lagi, nggak perlu. Calon terbaiknya, tokoh terbaiknya udah ada di internal partai begitu loh. Kalau misalkan dia pakai konvensi, artinya dia masih bertanya kepada struktur partai, bukan? Iya kan, konvensi itu artinya dia harus bertemu dengan beberapa DPD, DPC. Nah, tapi ini kan lebih besar dari hanya sebatas suara struktur partai, DPC, DPD-nya. Ini langsung grassroots langsung gitu yang menginginkan saya mau dipimpin gitu oleh orang ini. Saya berharap tokoh ini jadi presiden kami. Bukan struktur partainya. Kalau struktur bisa aja terjadi negosiasi politik kan, tapi suara tulus loh. Kalau ini partai politik nggak bisa ambil atau situasi ini nggak bisa dimanfaatkan oleh partai politik, maka ini momentum yang akan hilang untuk membesarkan partai itu. Betul. Jadi kita tunggu nih ya, bagaimana kebesaran hati para politikus yang nasional yang ada dalam Partai Golkar ini. Nah, tapi jangan salah buat teman-teman ya yang nonton video ini atau buat teman-teman yang pendukung Kang Deddy Mulyadi, jangan salah, sekalipun misalkan kita tunggu legowonya partai politik, pasti dia punya indikator, punya ukuran, ya kan? Betul. Ukurannya pasti apa? Kalau misalkan itu ruang itu diberikan, berarti dia kan setidaknya basis dukungan relawan itu sebenarnya berapa persen? Itu satu. Yang kedua, apakah sebaran basis dukungan itu hanya tersebar di satu pulau atau bahkan hanya satu provinsi, Jawa Barat misalkan, ya kan? Nah, ini sekarang tugasnya itu, kalau teman-teman itu memang berkeyakinan bahwa Partai Golkar akan memberikan ruang seiring dengan menguatnya dukungan dari bawah, maka jalan satu-satunya konsolidasi dibangun. Perluas kampanye, kemudian deklarasi dimulai. Sekecil apapun itu deklarasi dimulai gitu. Tapi saya yakin bahwa membangun basis konstituen di wilayah-wilayah lain selain Jawa Barat itu bisa dimulai atau katakan bisa dibangun
secara masif karena kan ya salah satunya juga kalau warga Jabar banyak juga nih yang bermigrasi ya kan. Mereka memang kalau sudah yakin bahwa tokohnya itu adalah Kang Deddy Mulyadi untuk dijadikan calon presiden, mereka pasti akan siap untuk menjadi orang-orang yang bikin solidaritas, entah namanya sahabat Kang Deddy atau macam-macam lah nanti itu bisa jadi. Menurut saya kan peluang itu nggak sesulit di zaman sebelum-sebelumnya ya. Zaman sekarang itu kan terbuka. Betul. Media sosial ada sebagai media konsolidasi, WhatsApp grup ada sebagai media konsolidasi. Artinya 1-2 orang pun ada di provinsi itu bisa merekomendasi yang lain gitu. Terlepaslah nanti dia akan berminat menjadi pengurus dalam satu komunitas itu atau kelompok relawan itu. Tapi setidaknya informasi ini harus menggelinding terus. Betul. Jangan berputar hanya di Jawa Barat. Iya, betul. Nah, bagaimana ini mendorong? Karena ini ya yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam setiap kesempatan itu bukan problem Jawa Barat. Kebetulan aja dapil dia di sana, tempat tinggal dia lahirnya besarnya di sana, case itu ada di tempat itu. Studi case-nya di situ ya. Kasusnya ada di situ. Tapi kalau problem ini sebenarnya di seluruh daerah ada. Betul. Eksploitasi yang habis-habisan, konflik pertanahan, kemudian masalah perizinan yang tumpang tindih, dan kemudian masalah alih fungsi lahan yang memang ya bahkan jangankan Jawa Barat masih dekat dengan Jakarta, yang di Kalimantan, yang di Sumatera sana kan banyak yang tidak terekspos. Izin konsesi tambang yang hanya dapat izin prinsip terus langsung main hajar aja, belum semua izin AMDALnya dan yang lain-lain belum izinnya belum kelar, terjadi proses ini penambangan. Nah ini apakah kita biarkan? Kalau saya berpikir begini, Bung Iqbal, 2024 itu momentumnya untuk Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya bilang demikian? Mau tak mau, senang nggak senang, bahwa Kang Deddy Mulyadi pasti suatu saat akan diserang oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan gagasan dia untuk penyelamatan lingkungan. Karena yang berkonflik dengan lingkungan itu bukan orang-orang kecil, pasti pemain-pemain kakap, korporasi pasti lawannya kan. Kalau kita udah bicara korporasi kan dia punya uang, punya sumber daya untuk menghajar orang atau punya premanisme yang kayak gitu-gitu kan selalu terjadi. Maka kalau misalkan momentum ini tidak benar-benar kelompok relawan atau pendukung Kang Deddy Mulyadi untuk mewujudkan 2024 dia harus naik atau setidaknya masuk dalam radar survei, pasti serangan akan makin banyak. Kemampuan dia pasti akan terbatas. Atau jangan-jangan lihat struktur yang lain, nanti dia akan tertekan terus. Spiritnya masih ada, tenaganya sudah makin berkurang misalkan kan. Nah ini menjadi kehilangan kita potensi yang bisa memperbaiki keadaan. Karena terkait dengan potensi sumber daya alam kita juga ya. Ketika Kang Deddy sudah menjabat di pucuk pimpinan tertinggi menjadi seorang presiden, saya pikir kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sumber daya alam ini pasti akan banyak yang dikoreksi demi keberpihakannya kepada rakyat. Nah, saya pikir itulah mungkin yang jadi satu kunci dari situasi bahwa Kang Deddy saat ini concern membahas terkait masalah sumber daya alam, dan kemudian juga ini ada benang merahnya dengan situasi Indonesia saat ini yang sumber daya alamnya ini banyak dieksploitasi dan banyak yang keluar ke luar negeri daripada dimanfaatkan sendiri di negara kita, dan ini bisa jadi satu pintu masuk Kang Deddy untuk untuk Kang Deddy memimpin Indonesia. Saya pikir seperti itu ya. Makanya saya bilang itu kita harus bisa melihat bahwa ini bukan semata-mata tontonan YouTube. Bukan semata-mata video baik itu di channel Deddy Mulyadi maupun di channel-channel yang lain yang mendukung Deddy Mulyadi maupun di Facebook atau sosial media yang lain. Ini bukan semata-mata tontonan, tapi ini pesan. Menurut saya itu pesan. Ini pesan bahwa momentum telah tiba, bahwa Kang Deddy Mulyadi harus ambil alih eksekusi terhadap kebijakan soal pengelolaan lingkungan yang selama ini hanya carut marut. Nah, kalau misalkan itu hanya dia tugaskan, misalkan 2024 biarlah dia kembali lagi menjadi DPR RI misalkan, akhirnya dia hanya saran terus, eksekusi tugas legislasi saja ya. Iya, betul. Nah, itu maksud saya itu ayolah kan, kalau memang
kita benar-benar memahami karakter itu. Ya saya nggak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi setuju dengan pendapat kita ini. Ya terlepas lah soal setuju atau enggak, ya pasti dia bilang saya nggak setuju kan gitu. Tapi ya namanya kita punya harapan dan menyambung harapan dari komentar-komentar netizen yang lain gitu. Ya, momen perubahan itu ya kalau di Indonesia pastinya pemilu ya kan. Pemilu. Dan ini sudah masih itu ukurannya. Karena belum ada revolusi yang ambil alih kekuasaan. Dan sekarang 2024 sebenarnya 2021 sampai 2024 itu waktu sebenarnya nggak terlalu jauh atau nggak terasa, nanti kita tahu-tahu udah 2002 2003 2004 gitu kan. Jadi pertama memang bagaimana harapan-harapan ini bisa organize dengan baik sehingga saya yakin komentar-komentar yang ada di YouTube itu yang banyak mendukung Kang Deddy ataupun di Facebook itu adalah komentar-komentar yang real, dan itu adalah personal yang real yang mau berjuang bersama dengan Kang Deddy. Tinggal lagi bagaimana kita bisa memunculkan satu momentum, katakanlah momentum bersama ini ya mungkin belum bicara soal deklarasi ya, tapi bagaimana menguatkan satu sama lain gitu kan, menemukan ide-ide kreatif untuk perjuangan menaikkan Kang Deddy, dan juga ya nanti ada roadmap ke arah sana saya pikir. Dan nggak ada salahnya memulai ke arah sana karena memang momennya sudah tidak bisa dibilang lama juga begitu ya. Iya. Jadi gimana? Jadi teman-teman, pesan kami dari pembicaraan ini atau semacam kesimpulan sederhana lah, bahwa momentum ini harus kita manfaatkan dengan baik. Terus yang kedua, dukungan-dukungan ini harus ada yang menginisiasi untuk mengorganize ini. Apakah dalam bentuknya relawan kah atau apakah gitu, yang penting ada semacam pernyataan bahwa kita menginginkan sosok ini untuk menjadi pemimpin dengan alasan-alasan yang sudah kita kemukakan gitu. Mungkin itu aja kalau dari saya. Belum gimana? Setidaknya suara-suara dari bawah ini, suara-suara dari grassroots ini jangan menguap begitu saja. Ya. Kalau tidak segera diinstitusikan, ini pasti akan hanya semacam istilahnya cakap kedai kopi lah ya istilahnya kan. Kalau hanya cuma sebatas ungkapan, komen, kemudian tidak ada yang merespon ini dengan baik, tidak ada feedback menjadikan mereka satu institusi, katakanlah lewat relawan atau sahabat atau bagaimanapun, ini malah menjadi satu kekecewaan baru dari masyarakat. Jadi saya harap sama kurang lebih dengan yang disampaikan tadi dari perdiskusian kami ini, dorong terus untuk pemimpinan Kang Deddy Mulyadi di 2024. Saya yakin harapan-harapan ini itu akan menjadi satu semangat baru untuk kemajuan Indonesia. Ya. Oke, itu aja. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi diskusinya. Akan banyak perspektif yang bisa kita baca terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Sampai bertemu di video berikutnya. Yes.